Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Soleh pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertatap muka lewat HP walaupun hanya dengar suara Pak Soleh saja tanpa melihat orangnya secara langsung. Padahal jujur Pak Soleh juga kangen sama anak-anakku sekalian, pengen ketemu secara langsung. Hanya saja keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Mudah-mudahan keadaan ini bisa kembali seperti semula sehingga kita nanti bisa bertemu langsung di SD Normal Islam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Anak-anakku bisa membuka buku pelajarannya Bupena 4A halaman 89 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ditentukan dengan membaca memindai. Jadi kita membaca memindai ya, membaca dengan seksama ya. Membaca dengan betul-betul sehingga memahami apa yang kita baca. Oke, kita baca ya. Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Dari bacaan teks tadi, itu kita bisa ambil gagasan pokoknya. Oh, kalian lihat kalimat pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Itu artinya gagasan pokoknya berarti kerbau merupakan sumber daya alam. Itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya, kita baca lanjutannya. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam. Itu adalah ciri-ciri kerbau. Jadi ciri-ciri kerbau itu memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam. Memiliki ekor yang panjang. Nah, berarti gagasan pendukung yang pertama adalah ciri-ciri kerbau. Nah, ini kan ya. Jadi gagasan pendukung yang pertama adalah ciri-ciri kerbau. Gagasan pendukung yang kedua, kalau kita baca lanjutannya, habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Berarti ini adalah habitat kerbau. Berarti gagasan pendukung kedua dari teks ini adalah habitat kerbau. Sekarang gagasan pendukung yang ketiga. Tadi gagasan pendukung yang kedua ya. Jadi yang pertama ciri-ciri kerbau, yang kedua habitat kerbau, yang ketiga kalau kita baca lanjutan daripada teks yang tadi, manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Contoh kulitnya sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik, dagingnya untuk dikonsumsi, tenaganya untuk membajak sawah. Berarti gagasan pendukung yang ketiga adalah pemanfaatan kerbau oleh manusia ya.
Jadi pemanfaatan kerbau oleh manusia. Berarti ada 3 gagasan pendukung pada teks yang kita bahas tadi. Kita lanjut yang muatan PPKN. Ya, anak-anak bisa buka halaman 90 buku penanya ya. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar minyak itu bisa habis nantinya. Tidak dapat diperbanyak. Ya, tidak dapat diperbanyak. Jadi tidak dapat diperbarui, tidak dapat diperbanyak. Artinya kalau tidak dapat diperbanyak, lama-kelamaan akan habis. Kalau pemakaiannya tidak bijak. Kalau pemakaiannya terlalu boros, maka akan habis. Jadi kita menggunakannya secara bijak. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Jadi seumpama Pak Soleh punya sepeda motor. Jadi Pak Soleh ini punya hak dan juga punya kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya Pak Soleh apa? Hak kita apa sebagai pengguna motor? Menggunakan bahan bakar minyak. Jadi kita punya hak untuk menggunakan bahan bakar minyak supaya motor yang kita gunakan bisa berjalan, bisa digunakan. Tetapi penggunaannya juga harus bijak. Ya. Karena kalau tidak bijak, penggunaannya berlebihan, yang terjadi adalah hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Bisa-bisa nanti habis, tidak bisa menjalankan motor lagi nanti ya. Harus menggunakan bahan bakar lainnya. Kewajiban. Jadi selain hak, kita punya hak, tetapi juga punya kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai pengguna kendaraan bermotor? Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Jadi kita hemat penggunaan bahan bakar minyak ini. Bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak? Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Jadi kita menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak saat berkendaraan jauh. Kalau hanya dekat, maka menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak. Jadi kalau dekat menggunakan sepeda atau berjalan kaki agar bahan bakar minyak tidak cepat habis, karena bahan bakar minyak ini tidak dapat diperbaharui ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas nanti yang akan Bapak berikan. Dan anak-anakku sekalian, Bapak harap kalian banyak belajar di rumah. Apalagi sebentar lagi kita ini akan menghadapi ujian mid semester yang mana bahannya dari tema 1 dan tema 2. Ya. Jadi rajin-rajinlah belajar. Pelaksanaannya insya Allah sekitar tanggal 21 September. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kepada kedua orang tua kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.